Oke, balik lagi sama gua Trader Cups di sini. Wah, nih kesempatan baru lagi nih. Jadi kita udah masuk ke real account ya. Seperti janji gua kemarin udah kita coba di akun demo. Kita sudah profit sekitar dari modal 2,3 sampai 8 juta. Sekitar 3 kali lipat ya. 3 kali lipat 300%. Seperti yang gue bilang, kita masuk ke real account. Nah, ini gue men-challenge diri gue sendiri. Kebetulan ada juga yang komen DM, "Bang, bikin challenge lah." Oke, kita saat ini bikin challenge dari modal 200 sampai 20 juta. Oke, sembari lihat-lihat. Oke, nih gue dapet nih. Oke. Jadi kenapa gue ambil posisi ke atas? Karena emang trendingnya masih naik ke atas dan dia udah menyentuh middle dari Bollinger Band. Trending majornya di time frame 1 menit menunjukkan trending tetap naik ke atas. Baru kita lihat lah di micro trendingnya ya, di 5 second. Cuma kita siapkan saja kompensasi, karena nggak semua open posisi kita bisa 100% tepat gitu. Oke, ini kayaknya kita loss untuk pertama kalinya di real account, tapi nggak apa-apa, kita masih punya kompensasi. Yang pertama, sembari kita cari-cari pasarnya. Oke, coba kita lihat time frame 5 detik. Oke, ini bisa ke bawah kayaknya. Oke, kita ambil saja ke bawah untuk kompen yang pertama. Jadi 20 juta nih bisa berapa kali trading ini ya, kalau kita open posisi dari 14.000. Mungkin sekali trading profitnya 200.000. Ya, bisa dihitung sendiri lah nanti teman-teman. Atau ini sembari berjalan juga sih, jangan sampai partnya juga kebanyakan. Kalau bisa cepet mungkin nanti akan kita ubah. Kalau saldonya udah cukup di open posisi kesekian lah, enggak dari 14.000. Oke, kita profit untuk kompen pertama. Kita masuk lagi untuk open posisi 14.000. Oke, sembari cari-cari pasarnya. Oke, nih kita lihat kayaknya bisa ke atas. Oke, kita next saja ke atas. Jadi kenapa gua open posisi ke atas? Karena time frame 1 menitnya dia menunjukkan trending ke atas. Dan ketika kita lihat trending di time frame 5 detik, dia sudah mencapai dari Bollinger Band bawah. Tapi ini malah justru semakin ke bawah ya, berarti dia belum momen pembalikannya sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, kita siapkan kompen pertama ya, 35.000. Masih dengan keyakinan buat ke atas. Coba kita tunggu momen terbaiknya. Oke, kita open saja 35.000 di kompen pertamanya. Apakah dia bakal berbalik arah seperti ramalan, seperti prediksi kita di time frame 1 menit dia akan tetap ke atas? Who knows?
Tapi kita cuma bisa membaca, memperkirakan lewat indikator-indikator. Nah, ini dia udah mulai ke atas. Apakah dia bakal bertahan sampai penutupan? Jadi challenge ini ya ini ya membuktikan kepada teman-teman lah, maksudnya ini challenge ini mau menunjukkan ke teman-teman bagaimana sih cara saya open posisi gitu. Supaya bisa profit konsisten, kita harus membatasi profit kita dalam sekali trading. Teman-teman mungkin dalam sehari bisa maksimal 3 atau 4 kali trading, itu udah maksimal lah. Tapi dalam sekali trading itu ya tentukan batas profit ya sekitar 3-5% itu udah cukup gitu. Untuk open posisi dari 14.000 ya, tapi tergantung dengan modal juga. Kayak kemarin kan modalnya 2,3 juta. Kalau sekarang kita masuk. Kalau sekarang modal 200.000, wah bang kecil banget, bahaya dong. 200.000, yakin lo bisa nyampe 20 juta? Ya itulah challenge-nya gitu kan. Jadi tungguin saja, tetap stay tune di channel ini. Oke, ini open posisi pertama, apa bisa dapet nih ya? Kita tunggu aja. Bang, waktu yang terbaik buat trading di waktu berapa gitu, di jam berapa? Sebenarnya nggak ada patokan pasti jam berapa dia pasarnya tenang gitu. Kalau saya sendiri, saya pribadi tiap waktu bisa gitu, asal pasarnya lagi open gitu, banyak pilihan. Jadi maksudnya pasarnya lagi buka, beberapa pilihannya banyak gitu, nggak cuma satu pasar aja. Oke, kita open lagi. Supaya teman-teman bisa memilih, bisa keluar dari pasar itu. Kalau misalnya psikologisnya lah udah di kompen kedua nih, ketiga psikologisnya udah agak terganggu, terbawa emosi, ya cari pasar lain gitu untuk menetralkan itu. Jadi kalau satu aja kita stuck gitu, keinginan kita, emosi kita untuk tetap bermain di pasar tersebut sangat besar gitu. Nah itu yang perlu teman-teman hindari. Oke, kita close, kita masuk konten pertama. Jadi penting sekali mengendalikan psikologis. Banyak pasar bisa jadi faktor pendukung, karena kita punya banyak pilihan untuk memilih sebuah pasar yang bagus saat itu. Oke, kenapa open posisi tadi ke atas? Karena dia sudah berada di bawah Bollinger Band-nya. Tapi memang ini tergantung untuk pemilihan kapan sih harus memulai. Apakah ketika di upper Bollinger kita harus pilih turun, ataukah ketika di bawah Bollinger Band kita harus pilih naik? Sebenarnya nggak mesti seperti itu. Ketika trendingnya kuat, teman-teman boleh ambil posisi naik di upper Bollinger Band dengan catatan trendingnya saat itu sangat kuat. Jadi memang trendingnya ini oke, kita profit kan? Oke, masuk. Jadi ketika teman-teman mencoba untuk open posisi, perhatikan trendingnya. Apakah sangat kuat, atau bang tahu caranya sangat kuat gimana? Perhatikan MACD-nya. Oke, kita pilih posisi naik ya. Kenapa? Karena trending di 1 menit dia masih posisi naik, dan di 1 menit dia sudah mencapai middle Bollinger Band-nya. Artinya bisa jadi ada kemungkinan dia akan berbalik arah.
terlihat di time frame 5 detik Bollinger Band-nya sudah menyempit, artinya bisa terjadi dua kemungkinan. Dia bisa sliding ke atas sangat tinggi atau ke bawah sangat rendah. Cuma kenapa pilih atas, kan ini 50-50 bang? Ya karena trendingnya lagi ke atas. Jadi mungkin perbandingannya akan lebih besar kemungkinan dia sliding ke atas. Oke, buat teman-teman sorry kalau misalnya rekamannya ada suara masuk-masuk, noise, karena posisi saya ini kan di pinggir jalan, rumah di pinggir jalan, jadi banyak suara-suara mungkin seliweran mobil atau motor. Tapi nggak apa-apa, nggak menjadi halangan buat kita sharing ilmu kita di sini di binary option. Oke, dia sliding ke bawah ya. Kita siapin saja compenya. Lanjutkan yang tadi, kapan sih waktu yang tepat? Gak ada pertama. Terus berapa lama sih bang waktu yang ideal untuk trading? Kalau saya pribadi, ideal saya 15 sampai 20 menit. Sorry. Jadi 15 sampai 20 menit ini adalah kondisi di mana saya dapat berkonsentrasi secara maksimal. Jadi kalau sudah lewat dari itu mungkin sudah terbawa emosi. Jadi ya saya usahakan di time frame segitu gitu, di rentang waktu 15 sampai 20 menit. Ya itu saya masih mencoba konsisten gitu. Karena kita nggak bisa pungkiri ketika kita lakukan trading, kita pasti sedikit banyak itu terbawa emosi. Oke, kita sudah capai 70.000 ya. Waktunya sekitar berapa? 10 menitan lebih kayaknya. Oke, open lagi ke atas karena trendingnya masih kuat ke atas. Nah, ya seperti yang saya bilang tadi, bang itu kan upper Bollinger Band, kok malah pilih open posisi ke atas? Ya saya percaya trendingnya masih kuat, tapi bukan berarti percaya, maksudnya ya kita bisa yakin gitu. Tapi untuk profit konsisten tentu banyak faktornya, nggak cuma keyakinan, modal juga harus. Nah, seperti ini kan akhirnya dia malah naik ke atas. Tapi coba kita penutupan. Oke, betul sekali dia masih kuat ke atas tadi ya. Memang bisa jadi turun ke bawah ketika kita salah membaca, kita salah memprediksikan. Artinya memang tidak ada yang benar-benar all in itu 100% tepat gitu. Kita bisa profit konsisten itu karena adanya money management yang baik. Mungkin ada trader yang sangat pro, dalam setiap open posisi dia bisa, mungkin kita katakan 110 open posisi, 10-10-nya benar. Oke, kita pilih ke atas, 10 kali open posisi, 10-10-nya benar. Mungkin bisa jadi. Dan dia melakukan all in. Wah, dia akan jadi orang yang mungkin secara grafik ya, saldo kenaikannya sangat legit. Bisa jadi. Tapi sangat jarang gitu. Artinya yang bisa, kenapa kita bisa 100% profit konsisten? Faktornya ada 3, dari psikologis, money management, dan teknik, seperti yang saya sharingkan di part yang sebelumnya gitu, di part yang akun demo kemarin. Jadi kita sudah mencapai target 300% dalam berapa kali trading itu ya. Itu memang saya tradingnya pun jarang-jarang gitu, ada yang sehari 3 kali, ada yang 2 hari sekali, 3 hari sekali. Jadi memang ya sementara ya nyamannya aja gitu. Ketika suasana hati kita sedang baik, pasti kita trading
bisa konsentrasi. Ini kayaknya kita cukupin aja dulu ya, karena udah 15 menit sih. Saya mau ada kegiatan lagi. Kita akhiri sampai sini. Sampai ketemu di part selanjutnya. Terima kasih.